Selamat malam teman-teman semua dari berbagai kota ya malam hari ini ya. Ada 32 orang yang bergabung di sini dan kita akan melanjutkan materi Romo mengenai menggapai kebebasan sejati. Di sesi satu Romo sudah menceritakan banyak tentang penerimaan diri, yaitu penerimaan terhadap sesama dan penerimaan sebagai cara hidup. Lalu yang di pertemuan yang kedua, Romo berbicara tentang dosa dan pengampunan. Ya, lebih jauh dikupas tentang dosa itu menurut Yesus itu seperti apa, lalu pengampunan yang Yesus berikan buat kita semua dan sebagainya. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan topiknya pasti akan juga semakin menarik, yaitu tentang relasi dan komunitas. Nah, apakah kita di zaman yang sekarang ini serba bisa dengan multimedia ya, nggak perlu ketemu gitu, apakah masih perlu komunitas itu bagi kehidupan kita menggereja maupun untuk perkembangan iman, harapan, dan kasih kita? Oke, tidak berpanjang kata, kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Sis Yulia. Silakan Sis Yulia. Ya, terima kasih Cik Linda. Shalom, selamat malam Romo, teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, khususnya karena kami telah memasuki masa Prapaskah, suatu kesempatan bagi kami untuk semakin mawas diri, berdoa, bermati raga, dan berderma untuk membawa kami kepada pertobatan yang sejati. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti pengajaran bersama Gembala kami Romo Effendi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar pengajaran malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan kiranya Kau berkati juga seluruh peralatan Zoom, HP, laptop, dan berikanlah cuaca dan sinyal yang baik. Bapa, saat ini dengan segala kerendahan hati kami mau duduk diam, memberikan telinga kami untuk mendengarkan pengajaran yang berguna bagi kehidupan kami semua. Doa ini kami mohonkan dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti Pada pada permulaan, permulaan, sekarang sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang selalu segala segala. masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, supaya presentasi Romo nggak terpotong-potong, maka kita akan beri kesempatan kepada Romo untuk menyelesaikan dulu presentasinya dan nanti kita akan buka kesempatan untuk Q&A. Ya, silakan Romo. Terima kasih, Sis Linda. Selamat malam semuanya. Begini, tadi sempat diomongkan. Ini sekarang kita relasinya dalam bentuk Zoom online, begitu ya, macam-macam ya. Seringkali ini salah satu kritik saya ini, wajah saya ini nggak seperti ini, nggak sehalus ini ya. Kalau kelihatan, nanti kalau ketemu saya langsung, oh ternyata tidak seperti yang di layar. Ya memang yang di layar itu sering menipu. Makanya jangan cari jodoh, itu relasi yang dalam itu ikut layar. Orang sekarang cari relasi, ketemu di Facebook gitu ya, ketemu di Instagram, ya senang banget, kok cakep-cakep gitu. Waktu ketemu, ternyata beda. Jadi relasi manusiawi itu tidak bisa ini ya, digantikan dengan yang virtual begitu. Eh, Ya bukan apa-apa. Saya bukan orang yang anti dengan Zoom. Kalau kita lihat dunia virtual itu ternyata menyambung semuanya ya. Dan kalau kita ngomong soal kebaikannya dunia virtual itu ada begitu banyak dan kita sudah rasakan ketika masa pandemi. Kita tidak perlu ngomongin satu persatu apa yang ada di dalam dunia virtual. Saya terjun sedikit-sedikit di dunia virtual tapi tidak pernah getol. Karena apa? Karena saya tahu saya bersikap kritis dengan dunia virtual sehingga saya tidak pernah sungguh-sungguh terjun sehabis-habisnya seperti bahwa
bahwa ini satu-satunya cara untuk eh, merasul di zaman ini. Karena di tengah begitu banyak aspek kemanusiaan kita yang hilang akibat dunia virtual, saya semakin membaca buku, saya makin sadar itu. Lalu saya juga ya mainnya tidak tidak apa ya, dalam arti tertentu ada sedikit keengganan gitu, karena saya merasa bahwa bagaimanapun perjumpaan manusiawi itu tidak pernah bisa digantikan dengan perjumpaan yang virtual. Soal kalau Anda bisa ngomong sekarang, ya ini saatnya Anda menikmati kebaikannya dunia virtual ya begitu. Tapi untuk relasi manusia yang dalam, Anda tidak bisa untuk bisa mendapatkannya di dalam dunia virtual. Dan itu membuat kita kurang manusiawi kalau kita hanya mengandalkan dunia virtual. Kenapa saya mulai ngomong dunia virtual? Karena pertama di-trigger oleh saudari kita yang tadi ngomong awal-awal, tapi juga karena memang bahasanya nanti tidak akan menyangkut dunia virtual ya. Saya pikir bahwa baik kalau pengantarnya seperti itu dulu, lalu saya sendiri semakin yakin ke depannya setelah baca beberapa buku, saya makin tahu betapa apa kita manusia ini sekarang makin bergeser dan well, siapa yang bisa menahan laju pergeseran itu mungkin tidak ada gitu ya. Tapi kita tahu betapa bahwa pada akhirnya kemanusiaan kita diuji ketika kita menggunakan dunia virtual dengan cara yang sesungguhnya sebenarnya. Ada banyak refleksi. eh, saya barusan menulis untuk sebuah majalah tentang AI dengan kemanusiaan kita, bagaimana AI mengubah begitu banyak hal dalam hidup kita nantinya, termasuk ini sosial media dan internet itu kan sudah AI semua. AI dalam arti jangan dipikirkan yang robot-robot yang gede-gede itu ya. Itu sudah sampai video. Ya, ya. Ya, oke, baik. Itu itu kalau dia ada di depan saya, dia tidak mungkin menyanyi seperti itu. Itu jelas, itu yang membuat kita berbeda gitu ya. Jadi Anda bisa lihat itu salah satu contohnya bahwa karena saya tidak berhadapan-hadapan dengan engkau langsung, saya tidak melihat engkau secara langsung, jadi saya tidak juga merasa bahwa apa saya perlu menjaga segala apa yang saya tindak tanduk saya, bukan berarti orang itu salah, bukan, tapi itu semuanya ada terjadi di dalam hidup kita. Oke, cukup untuk soal dunia virtual. Kalau Anda mau ngomong soal dunia virtual, saya punya bisa bisa punya satu dua sesi tiga sesi, saya tidak tahu, saya antara terus mendalami itu. Uh, tapi hari ini kalau kita bicara, ini berarti kita bicara dalam arti ya, bukunya ditulis oleh pengarang ya dari generasi abad lalu. Jadi kita tahu betapa bahwa ini persoalan bagaimana kita hidup di dalam relasi yang konvensional ketika kita berjumpa satu sama lain secara langsung seperti itu. Ya, jadi dalam konteks konteks seperti itu lalu kita kita membahas bahan kita hari ini seperti itu. Terima kasih. Saya mulai saja supaya tidak berlama-lama. Saya akan membuka hari ini topik kita itu tentang relasi dan komunitas. Ya. Jadi Anda bisa percaya bahwa kita itu hidup di dalam ketumbuhan kita. Banyak orang sudah mengagungkan dunia virtual, tapi hari ini kita akan ngomong sesuatu tentang kebertumbuhan kita yang berjumpa secara langsung ya. Karena kalau ngomong soal relasi yang virtual, itu akan banyak dinamika yang lain. Seperti itu. Jadi itu harap diingat baik-baik oleh para sahabat. Kita mulai saja yang awal. Ya, relasi. Ya. Jadi lihat menurut penulis, kalau Anda siapa tahu tidak ingat atau belum pernah ikut ini sebagian ini ada lihat di tempat saya kasih dan Pak. Ini dari ya
Jadi Yesuit India. Dia menulis satu buku tentang hidup ladan. Pertama-tama ngomong soal relasi ya. Apa yang bisa kita ambil dari Alkitab ya? Jadi jelas sejak awal itu manusia dikatakan tidak baik manusia itu sendirian. Jadi manusia itu butuh untuk bersama-sama. Teman-teman, Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Itu menarik ya, karena sejak awal penciptaan itu bukan hanya soal manusia itu tidak baik manusia itu sendirian, tetapi bahwa diberikan laki diberikan perempuan itu bukan hanya soal bahwa bahwa lelaki dan perempuan itu saja yang punya relasi, tetapi bahwa kita tahu bahwa kata tidak baik manusia itu sendirian itu menunjukkan ya, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Anda tahu kalau Anda belajar ini awal-awal agak serius nggak apa-apa ya supaya supaya ada sesuatu yang Anda bawa lah paling tidak. Anda tahu kita manusia itu punya otak yang paling 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 rumit di antara semua bangsa hewan. Ya, kalau Anda lihat kita punya otak itu 80 sampai 100 miliar sel dan 80 sampai 100 miliar sel itu terhubung satu sama lain. Dan kalau Anda lihat satu sel itu bisa punya jaringan yang banyak sekali di akar-akarnya. Jadi Anda bisa lihat betapa rumitnya otak manusia. Kenapa kita punya otak manusia seperti itu? Salah satu penjelasan dari biologi evolusionis dan psikologi evolusionis dari sains begitu ya. Karena manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berinteraksi dengan yang lain, dan dengan demikian dimensi sosial dalam hidupnya itu yang membuat manusia itu apa? Punya otak seperti ini. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau kalau Anda tidak punya orang untuk berinteraksi atau lingkungan untuk berinteraksi, Anda bisa tahu apa yang terjadi. Otak Anda tidak jadi seperti orang normal lainnya. Dan itu menarik ya, karena itu penelitian ya. Anak kalau Anda 0 sampai 2 tahun itu ya, Anda taruh di ruang gelap aja, matanya nggak jadi. Penglihatannya nggak jadi. Dia nggak punya rangsangan dari luar. Kalau Anda nggak ngajak ngomong, ya 0 sampai 2 tahun Anda nggak pernah ajak ngomong, Anda nggak pernah main-main dengan dia, cubit-cubit dia, habis itu, ini anak mami, masih seperti itu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sulit ngomong, karena dia nggak pernah dengar. Lalu tidak mengherankan bahwa banyak anak sekarang mengalami kebisuan, terlambat ngomong. Pernah dengar bahwa banyak anak kecil sekarang mengalami keterlambatan ngomong? Ya mungkin karena dia tidak pernah diajak ngomong. Jadi otak kita itu tidak langsung sekali jadi. Tapi kita tahu bahwa otak kita pada akhirnya nanti berkembang jadi besar karena ya karena kita punya kebutuhan bersosialisasi. Karena kita punya kebutuhan bersosialisasi, otak kita itu jadi besar. Karena kita butuh untuk terima informasi, lihat yang lain, menilai yang lain, dan seterusnya. Yang menarik ya. Oke, betapa itu berarti apa? Tidak baik manusia itu sendirian saja. Lalu kita lihat bahwa apa? Relasi itu datang dari apa? Perintah kasih, perintah yang utama, pertama dan utama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah pertama di Ulangan 65 dan perintah kedua di Imamat 19:18 berkaitan dengan arti perintah pertama ada pada yang kedua, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama kita. Baik. Jadi kalau Anda lihat perintah pertama itu nggak pernah lepas dari perintah kedua. Tapi yang menarik juga saya selalu ngomong ke orang lain ya, bahwa kalau Anda itu mengasihi sesama Anda secara baik, biasanya Anda juga punya penerimaan diri yang baik.
seperti itu. Ya, uh, punya penerimaan diri yang baik. Maka lihatlah, kalau dikatakan bahwa kalau Anda itu menerima diri, bukunya mulai dengan penerimaan diri. Ya, bukunya mulai dengan penerimaan diri. Lalu Anda harus pertama-tama harus mencintai diri Anda sendiri, gitu ya. Baru Anda bisa mencintai sesama Anda. Oke, itu yang Anda harus lihat bahwa kita perintah pertama dan yang kedua terus manusia yang lain. Dan dikatakan bahwa mengasihi sesama itu jalan untuk mengasihi Allah. Nanti kita lihat di dalam kitab Yohanes bahwa di surat Rasul Yohanes bahwa kalau kamu mengatakan kamu itu mengasihi Allah sedangkan kamu sendiri membenci saudaramu, kamu berkata bohong. Ya, jadi kita lihat ya, kata kasih itu penting dalam relasi. Dikasih agape muncul 80 kali di Perjanjian Baru dan hampir selalu mengacu pada kasih akan sesama. Agape itu kasih yang diperlihatkan dalam rasa hormat, penerimaan, pengampunan, pelayanan, dan terutama dalam kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini Anda lihat ada beberapa hal yang membuat kita itu tidak bisa mengasihi dengan benar. Satu, bahwa kalau kita itu mengasihi, ya, Anda lihat ya, itu definisinya kasihnya Santo Paulus di nomor satu itu ya, 1 Korintus 13, 4-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa lihat bahwa siapa yang punya di antara kalian definisi kasihnya Santo Paulus itu ya, sabar, murah hati, ya, tidak mengingat-ingat kesalahan, macam-macam tulisannya ya. Saya pikir-pikir kalau kalau saya kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa ternyata kalau punya kualitas segitu banyaknya. Tapi kalau Anda lihat ya, itu memang sebuah perjalanan untuk menjadi orang yang sangat kasih itu adalah sebuah perjalanan ya. Kita itu dituntut dalam perjalanan untuk menyangkal diri dan mengorbankan diri bila perlu ya. Jadi untuk bisa punya kualitas-kualitas yang disebut sebagai kasih, itu harus punya penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Anda lihat kalau mengikuti Yesus, apa kata Yesus? Barang siapa hendak mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi sebelum sampai ke langkah yang ketiga, Anda harus punya dua langkah yang pertama. Apa itu? Menyangkal diri dan memikul salib. Kalau Anda tidak pernah menyangkal diri Anda, nah ini masa prapaskah ini. Ya, masanya menyangkal diri. Dalam arti tertentu kita semua diajak untuk menyangkal diri. Kenapa? Itu jalan kemuritan. Kalau Anda mau mengikuti Yesus, Anda harus ikut, Anda harus mulai menyangkal diri. Yang jalan kedua nanti pura-pura di dalam tradisi gereja ikut salib Yesus gitu ya. Itu sebenarnya mau mengingatkan kita. Itu langkah kemuritan itu yang tidak bisa terelakkan itu adalah apa? Memikul salib. Nah, ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda bisa percaya bahwa kalau Anda tidak pernah menyangkal diri, tidak pernah berani memikul salib Anda, maka atau salib keluarga Anda mungkin, ya, Anda tidak akan pernah bisa jadi muridnya Yesus. Sesederhana itu. Ya. Dan itulah kasih. Selalu butuh pengorbanan dan penyangkalan diri. Nomor dua, dia ngambil soal orang Samaria. Ya kasih itu tidak sekedar hanya dalam hati, tapi juga harus mewujud dan menjadi nyata serta berdaya guna. Ya. Jadi Anda bisa lihat betapa bahwa kasih itu ya kasih itu harus sampai pada tindakan. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus bahwa apa? Percuma kalau kamu punya iman tapi kamu tidak
punya perbuatan. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu punya iman kalau tidak punya perbuatan? Sama, kasih juga begitu. Kalau kasih tidak, kamu bilang kamu punya kasih tapi kamu nggak pernah melakukan sesuatu untuk orang lain, itu juga sama saja bohong, ya. Dan itu ada di dalam ceritanya orang Samaria, ya, yang murah hati itu. Yang ketiga, sekali lagi ya, bahwa kasih itu menunjukkan apa? Menunjukkan siapa kepada siapa kita melakukan yang benar itu, yang perlu itu. Ya kepada orang yang membutuhkan. Nanti di nomor 3 lihat di Matius 25 itu, ya Yesus memisahkan orang baik dan orang yang tidak benar dan orang benar yang sebelahnya kambing, sebelahnya domba gitu. Anda tahu kenapa Yesus pakai kambing dengan domba? Ada yang tahu? Harusnya tahu dong. Yesus suka pakai domba, tidak ada yang disebut kambing kecuali pas ini, pas pengadilan terakhir. Karena kalau Anda adalah penggembala domba, Anda lihat bahwa domba itu gampang diatur. Kalau jalannya satu kerumunan ya gitu ya, ini sudah ikut gembalanya punya arah, ini ke kiri, kiri, semuanya ikut kiri, kanan, kanan. Coba kalau Anda pergi lihat kambing ya, Anda bisa atur seperti itu? Nggak bisa. Makanya Yesus itu bilang, ya di akhir ini nanti domba dan kambing dipisah ya. Ya, kenapa? Ya dombanya gampang diatur. Tuhan gembalanya tuju A, lari ke A. Teman-temannya juga ikut A, kalau yang di depannya ada A, begitu. Jadi orang orang Katolik yang jadi domba itu biasanya gampang diatur. Nggak diatur oleh siapa? Diatur oleh firman Tuhan gitu ya, bukan diatur Roma Effendi, bukan. Gampang diatur oleh firman Tuhan gitu ya. Kalau yang bakal masuk neraka itu yang mana? Yang kambing-kambing ini. Bandot-bandot wah ini ya, yang laki-laki ibu-ibu senyum ya, ya saya tahu lah ya, ibu-ibu ngerti lah, bandot-bandot memang perlu masuk neraka sih. jadi jadi Anda bisa lihat kalau kambing itu nggak bisa diatur ya. Saya dulu kan kecil di pulau kecil ya, di Pulau Flores itu ya. Jadi saya tahu bahwa ya betapa bahwa kambing itu memang sulit diatur. Kalau Anda lihat kambing itu bisa di mana-mana. Kalau domba itu ya tempatnya satu dan biasanya berkerumun begitu ya. Itu menarik ya. Maka Yesus itu sendiri pintar. Dia pakai alam pikirnya orang-orang zamannya, ya. Ngerti. Kalau dia ngomong domba, oh hewan penurut, banyak hasilnya, bulunya bisa di apa pakai gitu ya, dagingnya juga bisa dipakai gitu ya untuk manusia gitu. Makanya Yesus bilang domba, kenapa? Nurut, banyak hasilnya, gitu ya. Kalau kambingnya susah diatur memang. Terus tantangan mengasihi itu juga lewat ajarannya Yesus ya, bahwa kita harus ngasih orang yang eh, bersalah kepada kita. Ya, itu tantangan itu. Mengasihi musuh kita. Mengasihi musuh kita itu bukan berarti jadi teman baik ya. Saya tidak pernah menganjurkan Anda tiba-tiba eh, merasa disakiti oleh seseorang karena dia dia memperlakukan Anda dengan buruk lalu Anda berusaha menjadi teman baiknya dia. Nggak perlu. Yesus juga gak minta kita jadi teman baik, tapi kita mengasihi dalam arti bahwa kita tidak mau jahatin dia, kita nggak punya dendam, kita nggak mau merusak reputasinya, dan ya kita biarkan saja dalam arti ya, semoga kau bertobat, karena kalau tidak nanti kamu kena batunya, begitu. Itu aja, ya. Kadang-kadang kita hanya bisa mengambil sikap seperti itu. Tapi ya kadang-kadang kalau orangnya bertobat, kita perlu memaafkan dan itu baik ya. Ya. Dan itu yang dimaksud Yesus ya, bahwa kita tidak ingin menjahati orang yang menyakiti kita, tapi sekaligus kalau mereka minta pengampunan kita, kita akan kasih. Itu sudah luar biasa. Anda sudah dianggap sebagai domba lah itu ya. Nah, tuntunan firman Tuhan sudah sampai ke dalam hati Anda begitu. Oke, jadi Anda tidak perlu mencari orang-orang yang menyakiti Anda, lalu berusaha berteman dengan mereka, hang out together gitu ya, pergi ke kafe gitu ya, padahal hatinya perih luar biasa.
Ya nggak usah lah, ngapain kayak gitu ya. Jadi itu bukan yang dimaksud Yesus bahwa hangout dengan orang yang ada yang melukai Anda lalu ngobrol ngalor ngidul bisa cekakak cekikik gitu ya terus pulang rasanya masih perih sekali. Aduh Tuhan, aku menjalankan perintahmu dengan pergi ke kafe cekakak cekikik dengan orang yang nah itu recordingnya kenapa? Ya, ya oke, jadi sudah cukup lah. Saya hanya mau mengatakan jangan naif ya. Yesus tidak ngajari kita jadi naif gitu. Yang penting bahwa kita nggak jahati orang yang melukai kita, menjahati kita, dan kita kalau mereka minta pengampunan kita beri gitu. Pada suatu titik mungkin melalui pengampunan kita, lalu mereka akan menjadi lebih baik ya. Jadi itu penting ya. Baik, lalu lanjut ya soal Allah adalah kasih dan tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau membenci saudara kita. Jadi kalau Anda punya rasa sesuatu yang ada di dalam batin Anda tentang saudara Anda ya ya berdamailah gitu ya toh. Saya itu sering sedih ya kalau dengar orang berkelahi soal warisan tuh ya. Ada banyak keluarga yang hancur lebur karena berkelahi soal warisan, lalu saudara dengan saudari tidak ngomong kiri, tidak ngomong kanan. Saya sedih sekali ngelihat apa? Ya ampun, ya kalian itu, kalian itu ya lupa bahwa apa? Mengaku sebagai, oke, eh, ada yang tolong di itu tuh di mute dulu deh ya. Oke, baik. Jadi Anda bisa lihat kalau kalau Allah adalah kasih, tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita membenci saudara kita. Wah, itu contohnya banyak sekali. Ya, rebutan harta lah, apalah, macam-macam. Ada kekacauan-kekacauan keluarga yang luar biasa gitu. Ah, jadi mewujudkan kasih itu mulai dengan menghargai masing-masing pribadi sebagai sesama manusia. Ya, menerima sesama sebagaimana dia adanya saat ini, gitu ya. Menghargai masing-masing pribadi sebagai sesama manusia, ya, tidak peduli dia etnis apa, dia itu gendernya apa, dia usia apa, kita perlakukan mereka dengan cara yang baik, yang sewajarnya sebagai manusia, dan itu sebenarnya sudah cukup ya. Pertama-tama langkah awal itu sudah cukup untuk apa? Nunjukin bahwa kita itu mengasihi mereka, senyum gitu ya. Saya selalu ngajari para frater oh ya kalau ketemu orang tuh senyum, selamat pagi. Karena apa? Itu bagian dari kemanusiaan kita. Ketemu orang lain, kita memberikan sinyal yang baik, ya. Kalau Anda tersenyum itu kan memberi sinyal yang baik. Kalau Anda mengucapkan selamat pagi, Anda memberikan sinyal yang baik, ya. Jangan kalau ketemu orang tuh mencucu saja. Ya, saya tahu kamu tidurnya nggak enak tadi malam, tapi ya nggak perlu kalau ketemu orang mencucu. Karena apa? Itu langsung terbaca. Itu kembali lagi ke evolusi otak kita. Kita manusia itu pandai membaca gestur. Ya, orang bilang apa? Bahasa nonverbal itu berbicara lebih banyak daripada bahasa verbal. Kita selalu bilang bahwa, oh enggak, saya enggak punya masalah. Tetapi wajahmu kelihatan sekali bahwa kamu punya masalah. Karena apa? Itu otak kita sudah terlatih ya. Itu didesain untuk membaca gestur, bahasa tubuh dalam itu ya arti yang lain bahasa tubuh. Ya jadi kita itu kalau memberi sinyal kepada orang lain itu gampang sebenarnya positif ya. Itu mewujudkan kasih loh ya. Menerima sesama sebagaimana dia adanya saat ini ya umpamanya ya. Kalau kalau saya ketemu dengan para frater mereka masih 20-an tahun. Saya berusaha apa? Pertama mereka umurnya masih muda, ya belum otaknya belum selesai berkembang. 25 tahun baru manusia itu selesai otaknya berkembang. Bapak Ibu, kalau anak Anda masih 20-an awal, itu otaknya belum 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 selesai berkembang. Kalau otaknya belum selesai berkembang, sabar dengan mereka.
Apalagi yang masih 15, masih 16. Jangan diajak berantem, ya. Masih kalau saya dulu suka itu apa marah-marah pada anak-anak mahasiswa di Jogja dulu. Saya bilang, orang-orang dari timur, muka-muka bodoh semua sini. Tapi ya setelah saya marahin, saya ajak makan kayak gitu ya. Ya, itu menarik ya. Karena apa? Ya saya juga sadar ya, masih muda-muda, otak belum selesai berkembang secara biologis ya. Neuroscience 25 tahun baru jadi konstruksinya selesai, konstruksi besarnya selesai itu 25 tahun. Seperti itu. Jadi Anda bisa boleh percaya, boleh tidak gitu ya. Sabar dengan mereka, lalu terima kalau orang muda ya, kalau pikirannya pendek, memang pikirannya pendek, gitu ya. Pertama ya jelas kurang pengalaman, yang kedua ya jelas secara emosional ya belum matang, lalu bisa diterima, diarahkan daripada jadi algojo, lebih baik diarahkan, gitu ya. Itu itu penting ya untuk orang-orang muda, tapi juga untuk yang umpama yang senior senior. Ada butuh waktu untuk kita belajar mengenal orang lain ya, sampai ke dalam itu. Menerima itu kunci pertama. Oh, saya tidak mengerti dia karena baru bertemu ya. Saya masih mau menunggu, masih mau tunda dulu penilaian saya sampai saya sungguh mengenal dia. Itu berarti apa? Dari poin kedua menerima orang, nanti datang ke poin yang ketiga sampai pada kedalaman. Saya kan pindah-pindah rumah terus nih, gitu ya. Dulu di Jogja, dulu di Jakarta, terus di Amerika, terus di Jogja, terus sekarang di Jakarta lagi. Tiap kali pindah rumah, saya butuh adaptasi. Dan ketika adaptasi, selalu butuh apa? Selalu butuh untuk memberi ruang penerimaan dulu. Jangan apa-apa dihakimi saja. Orang itu diterima. Dulu saya waktu pulang dari Amerika ke Jogja itu hampir tiap hari marah-marah, kesal. Kenapa? Orang Jogja sukanya lelet, lambat, ya. Marah terus saya tiap hari. Terus saya pikir-pikir lama-lama saya jadi gila nih. Karena apa? Hampir semua orang nggak lelet dan lambat menurut saya. Kali lalu saya 2 bulan lalu saya ke Jogja ya. Saya sudah hampir setahun di Jakarta. 2 bulan lalu saya ke Jogja, saya antri di supermarket apa hypermart itu ya di Jogja City Mall itu ya JCM itu. Nah, itu saya ngantri dua dua orang di depan saya. Saya itu sudah nggak sabar karena apa? Mbak-mbak kasirnya itu ngangkuti barang tuh kayak pakai slow motion itu. Saya, saya sampai saya tinggal itu dalam perjalanan saya pikir-pikir, wah saya sudah jadi orang Jakarta nih. Saya bilang, kenapa? Karena semua di Jakarta kan cepat, cat, 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 gitu ya, dok, cepat ya. Terus ketika sampai di Jogja lagi gitu ya, padahal saya hampir 5 tahun tuh di Jogja ya, gara-gara eh, di Jakarta hampir setahun, lalu di Manila setengah tahun, ya hampir 2 tahun lah saya ninggalin Jogja. Terus saya pikir, wah saya sudah nggak seperti orang Jogja lagi nih. Kenapa? Semuanya terasa lambat sekali. Saya pikir-pikir, gini kok mbaknya bisa digaji ya. Tapi ya saya pikir, ya sudah lah itu bagian dari saya punya refleksi pribadi. Oh, saya sudah seperti orang Jakarta daripada orang Jogja sekarang. Recording in progress. Jadi ada pemahaman terhadap sesama sampai pada bagian yang dalam ya. Kadang-kadang untuk bisa memahami sesama, oh, bukan kadang-kadang, seringkali untuk memahami sesama sampai pada bagian yang dalam harus bisa dengerin dengan penuh perhatian dan empati ya. Kalau Anda tidak pernah mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, bisa yang muncul adalah apa? Penghakiman, prejudis, prasangka, seperti itu ya. Asumsi, itu berbahaya. Saya sebagai pastor ya, saya itu suka nggak suka, saya itu pada akhirnya belajar ya.
seiring dengan usia juga. Jadi belajar apa? Belajar dengerin orang. Dengerin orang tuh kadang 2 jam, dia ngomongnya itu sekitar 1 jam 45 menit gitu ya. Saya ngomong 15 menit gitu. Tapi itu waktu yang berharga ya. Saya tuh merasa bahwa oh ada beberapa afirmasi ya dalam hidup saya. Oh ternyata kalau saya dengerin mereka baik-baik ya. Mereka ngomong begitu banyak, saya dengerin baik-baik, saya pahami, saya tangkap apa yang mereka punya masalah apa dan saya balikan kepada mereka dalam waktu 15 menit. Kadang-kadang saya kalau kurang jelas saya tanya mereka gitu ya, saya potong sebentar hanya untuk apa memperjelas apa yang mereka ceritakan. Lalu saya merasa apa? Apapun yang saya omongkan di 15 menit yang terakhir dibawa pulang dan dipraktekkan dalam hidupnya. Itu saya bilang, wah, ini amazing ya. Karena apa? Oh, ini loh yang dikatakan ya, bahwa kita itu harus punya kemampuan untuk mendengar secara empatik, tidak judgmental, tidak asumsi, tidak datang dengan solusi-solusi yang ada di kepala kita lebih dahulu. Kita dengarkan mereka baik-baik, kita terima mereka sebagai sebagai manusia dan tidak ada tidak ada apa ya penghakiman. Jadi dalam arti itu, oh saya dengar gini, itu menurut kamu, kamu seperti ini ya. Nah, saya itu kadang-kadang kalau hanya sekedar apa, memperjelas gitu ya. Jadi membantu mereka untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya mereka sudah tahu ya. Jadi saya hanya tanya, menurut kamu, eh, kamu tuh kayak gini kah? Nah, saya, saya kadang-kadang tanya, dan mereka biasanya memberikan respon iya. Sesekali tidak, dalam arti mereka mau memberi, oh Romo, maksud saya itu yang kayak gini. Jadi mereka memberi klarifikasi. Itu yang disebut active listening. Bapak Ibu, Anda harus punya kemampuan active listening. Dalam arti Anda engage, Anda terlibat. Tapi Anda tidak menggurui, Anda tidak menghakimi, Anda tidak berasumsi. Anda mendengarkan sungguh-sungguh, nanti mereka akan mengeluarkan menampakkan dirinya sendiri. Dan apa? Ketika Anda ngomong, mereka sudah percaya. Ketika Anda dengerin mereka, trust-nya terbangun di situ. Hampir 2 jam mereka ngomong, kita hanya engage, kita hanya tanya, kalau nggak jelas kita hanya nyimpulin sesekali gitu ya, apa yang dari mereka punya cerita. Nanti di ujung kita ngomong 5 sampai 10 menit, mereka bawa pulang itu. Karena apa? Itu level trust-nya terbangun lebih dari 1,5 jam. Mengerti orang sebagaimana mereka mengerti dirinya itu sangat penting. Kita seringkali lupa itu, ya. Jadi lihat cara kita berkomunikasi itu adalah mulai dengan mendengarkan, ya. Dari yang luar dulu terus sampai masuk. Ini sama, bukan hanya eh, sharing pribadi ya, Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat, saya punya pengalaman dengan orang-orang orang-orang yang suami istri. Itu menarik ya. Karena apa? Bisa itu lebih lama lagi, nggak 2 jam, bisa 3 jam. Ya, bisa 3 jam. Tunggu istrinya ngomong. Mohon maaf, ibu-ibu ya. Biasanya perempuan ngomong lebih banyak. Terus laginya 1/2 jam gitu, terus saya panggil. Oh ya, sudah, satu keluar dulu. Ini PR-mu. Ngobrol sedikit lalu ini PR-mu. Lalu. Terus yang satunya, oh ini PR-mu. Kayak gitu. Jadi dua-duanya saya kasih PR. Tapi lihat, saya dengerin dua-duanya baik-baik ya. Lihat itu komunikasinya pas. Anda harus lihat, oh orang yang di hadapan Anda ini, orang yang mendengarkan, mau mengerti saya sebagaimana saya mengerti diri saya. Ya, itu tuh menarik sekali. Karena apa? Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda itu mengasihi sesama Anda. Nggak usah ngomong soal ngasih bantuan atau apa. Salah satu cara untuk bisa mengasihi orang tuh mendengarkan sungguh-sungguh dan mengerti mereka sebagaimana mereka mengerti diri mereka. Oh, itu luar biasa, ya. Lalu diteguhkan, diberikan dorongan. Ya, saya pikir kamu sudah sampai tahap ini, itu sudah baik, masih lanjut, gitu ya. Itu kadang-kadang penting. Sesekali mereka bisa mengatakan bahwa saya kurang ini, saya kurang itu. Itu benar. Akhirnya apa? Mereka sendiri yang punya membawa solusi itu dalam hidup mereka. Anda bisa bayangkan, orang cerita kepada Anda,
pada akhirnya Anda nggak beri solusi, mereka sendiri yang datang kasih solusi tentang hidup mereka. Saya tinggal ulangi, saya dorong saja, saya teguhkan gitu. Jalan. Butuh proses, butuh kesabaran. Tapi Anda perlu tahu, itu benar adanya. Itu kita manusia. Ah, model seperti itu Anda tidak pernah bisa dapatkan di dunia virtual. Ketika Anda berhadap-hadapan, itu beda rasanya. Ya. Lalu lihatlah berbela rasa itu dalam tatapan, pikiran, kata-kata, dan tindakan. Jadi paling gampang itu kalau orang konsultasi itu kelihatan sekali saya mengasihi orang ini atau tidak. Karena apa? Orang akan menilai saya dari apa? Gestur tubuh saya. Saya ini sungguh perhatian atau acuh tak acuh. Romonya ini serius dengan saya, menerima saya, atau dia sedang menghakimi saya, dia sedang berasumsi tentang saya, dia ini sedang kok tatapannya kok tajam seperti apa mau mau menelanjangi saya dalam arti bahwa mau melihat kekurangan-kekurangan saya dan seterusnya. Enggak, Anda bisa lihat bahwa ketika Anda datang kepada orang, orang akan membaca gestur Anda, gestur bahasa tubuh Anda itu jauh lebih penting, ya. Kan saya duduk hanya dengerin. Kalau saya duduk dengerin, mereka lihat apa? Ngelihat apa? Ngelihat tubuh saya. Bagaimana saya membahasakan tubuh saya itu menghadapi apa yang mereka katakan. Menarik ya, belajar itu, saudara-saudari. Itu akan jadi ilmu yang luar biasa. Saya sendiri juga baru 1 tahun, 2 tahun ini merasakan betapa bahwa oh, itu ada kebenarannya perkataan itu. Ya. Dan tentu harus butuh pengorbanan. Anda bisa bayangkan 2 jam, 3 jam dengerin orang, ya, itu kasih, ya. Tapi ya bukan hanya soal mendengarkan. Saya hanya mengambil satu contoh itu, ya. Oke. Dan kita lihat bahwa agape, kasih yang tadi kita sebutkan itu tidak tidak sama persis dengan filia. Kita pernah tahu bahwa filia itu persahabatan gitu ya, terbatas pada sebagian orang. Tidak semua orang bisa kita kita ambil sebagai sahabat kita. Ya. Tapi kalau agape kita itu bisa mencintai orang lain tanpa syarat gitu bisa. Semua. Tapi tidak semua orang bisa kita ambil sebagai sahabat. Kita dalam psikologi orang lebih ya, maksimalnya 150 orang dalam hidup mereka. Kamu tidak akan bisa lebih dari itu. Ya. 150 orang, Anda bisa bayangkan ya, kurang lebih ya, itu penelitian psikologi evolusionis ya. Jadi Anda bisa lihat ya, bahwa kalau Anda bisa mengasihi semua orang, tapi Anda tidak bisa bersahabat dengan semua orang. Maka kalau Anda ada orang yang menyakiti hati Anda dan Anda memaksa diri Anda untuk bersahabat dengan dia, itu bukan maksud Yesus. Itu kekonyolannya Anda. Tapi Anda bisa umpamanya, ya udahlah kalau ketemu dia ngobrol 5 menit, is oke, saya terima dia apa, udahlah. Dia dulu lagi error ngomongnya kagak karuan, ya ngomong mempermalukan saya di depan umum dan seterusnya. Saya terima, tapi apakah saya harus jadi sahabat dekatnya dia? Ya enggak, ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi karakteristik filia yang tidak harus ada di agape ya. Afeksi, jadi tidak harus saya apa ya menyayangi gitu ya nggak perlu. Kalau Anda pada satu titik ya disakiti ya Anda nggak perlu jadi punya afeksi terhadap dia gitu. Tidak perlu harus suka dengan dia. Tapi kalau ketemu dia Anda bisa bersikap wajar, bisa ngomong wajar, 5 menit selesai. Ya, ah, juga tidak perlu ada rasa kagum dengan orang, nggak usah. Kita itu nggak perlu, ya. Kalau Anda mengasihi orang lain, Anda bisa saja kagum dengan orang lain, dan itu bisa saja sahabat Anda, gitu ya. Tetapi Anda tidak perlu apa? Tidak perlu. Kalau Anda mencintai orang, berarti harus kagum dengan orang itu. Masa Anda bisa kagum dengan musuh Anda? Masa Anda bisa kagum dengan orang yang menyakiti hati Anda? Ya nggak bisa, ya nggak usah gitu ya. Toh. Terus bukan berbagai secara mendalam, tapi berbagi secara mendalam. Jangan sharing tentang diri Anda di orang yang pernah menyakiti Anda. Nanti tak kapan-kapan dia bikin lagi, Anda tambah sakit. Jadi tidak perlu ya.
berbagi secara mendalam kepada orang yang pernah menyakiti Anda, apalagi kalau level trust-nya masih sangat rendah ya, gitu. Kenapa suami istri itu kalau saling menyakiti bisa bisa lukanya berdarah-darah, ada mati berdarah-darah secara mental, ya, emosional, karena trust-nya kan tinggi. Dua orang yang jalan bersama ini kan trust-nya tinggi. Dan begitu ada satu yang mengkhianati, wah itu berdarah-darah secara emosional, ya, ya, well, kalau pada satu titik ada tiba-tiba salah satu bilang saya nggak bisa lagi cerita dengan dia. Ya itu karena apa? Ya itu karena berdarah-darah gitu ya. Nah, jadi tidak harus dalam arti kalau bukan suami istri ya, tidak harus Anda berbagi hal-hal yang mendalam dengan orang yang ya Anda tahu bisa menyakiti Anda, nggak usah. Terus dalam dalam agape itu juga tidak tidak mengandalkan orang itu. Jadi Anda harus lepas bebas. Orang ini pernah em, berbuat keanehan terhadap hidup saya, maka ya sudah, ya selesai aja begitu. Ya dalam arti bahwa saya tidak bisa mengandalkan dia. Karena apa? Ya wajar dong. Saya kan punya pengalaman emosional negatif dengan dia. Bagaimana saya harus memaksa diri saya mengandalkan dia? Nggak, nggak usah gitu. Terus harus ada timbal balik. Ya nggak usah. Hello Jadi everyone, kalau Salina, Anda membantu, certified face fitness coach. Today we'll be doing a lifting workout for the face. These exercises combine facial yoga and massage techniques which boost blood circulation and stimulate muscles. By practicing ini techniques, ini trainernya orang India ini. Maaf. No problem ya. Hanya saja supaya nggak apa saya yang agak sedikit terganggu sih. Tapi ya nggak apa-apa ya, dimaafkan gitu. Lagi ngajari agape kok. Oke, baik. Timbal balik adanya simbiosis mutualisme bukanlah keharusan dalam agape ya gitu ya. No problem. Jadi beberapa catatan untuk persahabatan ya. Jadi sahabat itu ada orang yang bersahabat lalu oh cocok dengan suami orang atau cocok dengan istri orang, lalu dengan mudah untuk apa? Untuk masuk ke area erotis itu harus harus diperhatikan ya. Jangan sampai ke situ. Umpamanya saya sebagai pastor ya, saya punya banyak relasi dengan banyak perempuan, tapi relasinya harus sehat ya. Salah satu relasi yang sehat dengan banyak perempuan di luar sana, di luar biara adalah ya tidak menyangkut hal-hal erotis begitu. Ya, penting itu. Yang kedua, cemburu. Hindari adanya rasa cemburu dan posesif yang berlebihan. Ya, Anda tahu kalau Anda cemburu karena gini ya, cemburu itu mm, bakar soalnya dan itu merusak karena well, saya sudah punya banyak pengalaman ya dan mungkin suaminya pernah punya kesalahan gitu ya. Wah, dikejar terus pun. Jadi nggak pernah ada ketenangan di dalam rumah tangga karena apa? Selalu ya soal perempuan lain. Apapun yang dalam hidup pasangannya selalu perempuan lain dan selalu dijadikan masalah. Waduh, saya bilang repot. Saya bilang nggak ada pengampunan, cemburunya luar biasa dan ini yang kita harus hati-hati. Ya. Lalu juga kita harus menghindari apa? Menuntut. Jadi umpamanya, saya kadang-kadang mikir ya, harus punya sikap lepas bebas. Dalam hidup saya, umpamanya, saya kadang-kadang minta bantuan teman saya, terus teman-teman saya, ya oh, mohon maaf ya nggak bisa. Ya nggak usah marah. Orang punya jadwal sendiri. Jadi nggak perlu syarat kamu kalau jadi teman saya, kamu harus mau bantu saya anytime, kapan saja saya butuh kamu. No, orang punya hidup sendiri, nggak perlu. Ya, dah. Ya, kadang-kadang nggak, ya kita minta tolong gitu sekali. Ya kalau minta tolong umpamanya 10 kali dia terus-menerus nggak bisa ya, ya kita tahu bahwa dia bukan teman kita aja udah. Ya, ya, ya sudah kayak gitu. Tapi kalau
Kalau yang diminta sekali, dua kali dia berhalangan, dia masuk akal lah. Orang punya jadwal sendiri gitu ya. Terus menyembunyikan. Biasanya relasi yang eksklusif dirahasiakan dari yang lain. Ingat, salah satu ciri dari setan dalam pembedaan rohnya eh, latihan rohani Santo Ignatius Loyola adalah setan berusaha menyembunyikan maksudnya. Jadi, biasanya kalau kita itu main sembunyi-sembunyi, itu ada sesuatu yang berhubungan dengan setan. Kan Yesus bilang tidak ada pelita yang ditaruh di bawah kolong, harus ditaruh di atas kaki Dian supaya apa? Supaya kelihatan. Nah, itu anak-anak perang itu biasanya mainnya di dalam di apapun yang bisa diakses orang. Kalau mulai main sembunyi-sembunyi, itu tanda hati-hati. Ya, baik. Kita masuk bagian terakhir. Kasih saya 5 menit sampai 10 menit lagi. Komunitas itu sebuah kolam relasi bagi orang-orang yang memiliki prinsip kepercayaan dan tujuan yang sama. Kamu nggak bisa bangun komunitas tanpa prinsip kepercayaan dan tujuan yang sama. Kalau kamu masuk, aku nggak suka sepeda, tapi aku masuk di grup sepeda. Jadi, jadi, oh yang penting masuk grup ya, gitu ya. Jadi nggak ada kayak gitu. Anda harus punya punya prinsip kepercayaan dan tujuan yang sama. Paling nggak punya hobi yang sama lah ya untuk bisa masuk komunitas. Jadi 4 pilar komunitas agape itu ada rasa hormat, penerimaan. Tadi saya sudah bahas panjang lebar ya. Terus koinonia, persekutuan persaudaraan, berbagi itu salah satu buktinya. Seperti dia. Lalu diakonia, pelayanan yang menjadi lambang kerendahan hati. Ya, lalu ada kerigma, pewartaan kabar gembira menunjuk bahwa ia tidak memandang ke dalam tetapi bergerak keluar. Selalu ada aspek misioner, ya, supaya ya persis seperti AOG gini ya. Itu kan ada aspek misionernya gitu. Jadi tidak hanya pelayanan, tetapi juga ada pewartaan. Dan itu diakonia itu selalu dengan kerigma. Tapi datang dari mana? Dari koinonia, persekutuan persaudaraan. Ya, itu repot-repot malam hari, jam segini masih nyediain Zoom dan sebagainya. Itu karena aspek misionernya ya. Gitu. Dan penghalang hidup komunitas, saya cepat saja. Egoistik, orang yang berpusat pada dirinya. Sulit mengampuni, gitu ya. Orangnya sudah minta maaf, tapi ya tetap dimusuhi, gitu ya. Itu sulit itu. Jadi jadi komunitas yang baik, gitu ya. Penghakiman, orang-orang yang cepat-cepat menghakimi tanpa bukti yang jelas, gitu. Lalu juga penolakan, orang-orang yang tidak dapat menerima orang lain yang berpikir atau bertindak berbeda, gitu ya. Tertutup, orang-orang yang tidak terbuka untuk mengubah pikirannya dan pendapatnya. Pokoknya aku kayak gini, nggak peduli. Kamu mau kayak apa? Well, pada satu titik bisa jadi seperti itu dan tidak salah. Tapi kalau Anda setiap kali seperti itu, ya itu tanda betapa bahwa Anda tertutup gitu ya. Tidak menghargai orang-orang yang tidak pernah menghargai dan mendukung dan bersyukur kepada yang lain itu ya. Oh, syukur ada kamu ya, kalau kamu nggak ada gimana, sulit ini ya, kita bisa mengerjakan ini. Juga ada perfeksionis, orang-orang yang selalu mau benar dan sempurna, ya, itu bikin kepala sakit yang lain itu ya. Kalau bekerja bersama itu perfeksionis hanya untuk diri sendiri. Kalau dengan orang lain jangan perfeksionis. Anda harus menerima mereka apa adanya, berupaya supaya mencari yang baik. Kalau Anda bisa menuntut, saya punya tanggung jawab A, kerjakan sungguh-sungguh, gitu ya. Hmm. Lalu juga mencari pengakuan. Ini banyak orang yang berusaha naik panggung, gitu. Apa-apa soal saya, mencari pengakuan, kedudukan, ambisi besar, kayak gitu. Ada. Kalau bisa jadi ketua, gitu ya. Eh, nggak mau kalau hanya wakil, nggak mau kalau hanya seksi acara, nggak mau. Ketua, harus ketua. Luka batin, orang-orang yang mempunyai luka batin bisa marah, curiga, atau iri hati tanpa alasan yang jelas. Tidak tulus, orang-orang yang mengenakan topeng dan berpura-pura. Lebih dari itu, di gereja Katolik,
Banyak sekali orang yang cari makan dari menipu gereja. Ada itu. Bukan banyak sekali. Banyak. Sekalinya enggak. Banyak gitu ya. Banyak itu kan berarti lebih dari satu. Ya, dua, tiga. Kayak gitu. Banyak itu yang cari proyek di dalam gereja, terus gereja ditipu. Banyak itu. Ya. Menarik diri. Orang-orang yang menarik diri menjauh dan tidak peduli dengan yang lain. Ya, oh udahlah nggak usah kayak gitu. Itu sikap apatis ya. Gereja ya kayak gitu. Apa romonya itu kalau romo kok kayak gitu, nah, terus nggak mau lagi ke gereja. Itu ada itu orang-orang yang menarik diri gitu ya. Suka membawa-bawa. Orang yang suka menggosip, membawa berita untuk menjelekkan orang lain. Itu tuh duri dalam daging ya. Itu kayak kerikil dalam sepatu gitu ya. Guengkelin banget ya. Soalnya apa? Kita jalan, setiap kali jalan mesti terasa durinya atau terasa kerikilnya. Menjengkelkan sekali itu. Ya. Mengganggu, sungguh mengganggu. Tidak mematikan dan mengganggu dan kadang-kadang menghambat. Tidak bisa bekerja sama, single fighter ya. Ya, kalau ada yang kayak gitu ya diberikan ke ke bagian-bagian yang itu kerja sendiri aja nggak apa-apa. Tidak mau berbagi ya ke orang-orang yang tidak mau berbagi perasaan, pengalaman doa dan iman. Jadi kalau hidup dalam komunitas ya jangan lupa ya kalau umpamanya diminta sharing, sharing karena itu menguatkan ya. Oh, pengalaman saya di dalam komunitas A itu saya merasa didukung apa itu menguatkan ya kalau kita berbagi ya gitu. Tergantung secara emosional. Jadi lengket terus dengan orang itu sampai orang itu terganggu gitu ya. Ada itu. Kemana-mana orang itu selalu nempelin nempelin si A terus sampai si A-nya sampai bingung. Terus mau diapakan ya ini Romo? Ya ditendang aja. Karena bergantung secara emosional ya itu repot ya. Jadi nanti apa-apa kalau nggak ada si A nggak mau ikutan kayak gitu ya. Itu ada itu. Ya, itu orang-orang yang secara emosional tergantung. Takut konflik. Konflik itu sesekali perlu ya. Tapi kalau orangnya cari aman terus menghindari konflik, wah itu nanti nggak ada kemajuan. Memisahkan, memecah. Jadi ada orang-orang yang membentuk kelompok untuk menentang yang lain. Nah, biasa dong, kelihatan dong, banyak. Biasanya lah nggak setuju dengan ketuanya lalu buat kelompok tandingan. Nah, itu ada itu ya. Keras kepala, orang yang terus merasa benar ya, terus merasa benar ya, bukan orang yang sekali merasa benar dan dia ini. Orang-orang yang tidak loyal kepada komunitasnya lebih loyal kepada pihak lain di luar komunitasnya. Jadi nyemplung di komunitas untuk apa? Dengar berita komunitas tapi nggak pernah kontribusi apa-apa. Ada dong? Ada. Pokoknya saya mau tahu apapun yang terjadi di komunitas ini, tapi ketika diminta bantuannya, no, bukan ini, bukan tempat saya, alasannya macam-macam. Orang yang terlalu serius, kurang humor, ya itu nanti apa-apa semuanya serius. Oh, jadi tidak menyenangkan, kurang manusiawi. Saya pikir itu cerita-cerita sedikit ya untuk hari ini ya. Semoga ada pertanyaannya. Membangun komunitas membutuhkan pribadi-pribadi yang kuat, pengampun, merdeka, dan lepas bebas. Ya, merdeka itu dalam arti orang yang punya kemerdekaan batin ya. Kadang-kadang di dilawan orang, tetap aja jalan karena Yesus. Gitu. Lepas bebas, kadang-kadang ada ada orang yang memboikot. Oh, aku biasa nyumbang ini, tapi karena kamu nggak sejalan dengan aku boikot dan tahu bahwa apa, bahwa yang dikerjakan adalah hal yang baik dan kebetulan orang itu tidak sepaham, ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Dan juga bisa mengampuni itu kita butuh tiga hal itu ya, pengampun, bebas, dan lepas bebas. Pengampun, merdeka, dan lepas bebas. Itu aja ya. Alright, saya pikir cukup. Begitu ceritanya, silakan.
Baik, boleh dibuka tanya jawab atau mau istirahat sebentar? Barangkali ada yang mau minum. Wah, Romo sudah siap minumannya. Maca Kacang hijau. sekarang, bukan maca. Ada yang mau menanyakan apa yang sudah disampaikan Romo tadi? Atau masih terkagum-kagum dengan yang disampaikan Romo sampai speechless mau? Oh, ini ada nih Kevin ini, Kevin. Mm-mm. Oh ya, silakan, Bro Kevin. Selamat malam Romo, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya Romo mengenai mengasihi tadi di awal. Em, itu saya sampai sekarang tuh masih bingung Romo. Kalau dulu saya ingat waktu kecil, waktu SD, SMP itu kan diajarin tuh di pelajaran PPKN, terus di agama juga bahwa ya udah mengasihi itu ya mengasihi aja gitu, nggak usah berpikir ini dan itu gitu kan. Tapi begitu waktu itu saya mulai masuk kuliah, terus bertemu dengan banyak orang, itu dibilang bahwa kamu kalau misal mengasihi orang tuh ya, membantu orang, mengasihi orang tuh ya jangan bodoh, jangan istilahnya jangan mengorbankan dirimu sendiri, kamu harus mikirin dirimu juga. Em, misal kayak waktu itu ada juga kan sekarang tuh istilah-istilah jangan jadi people pleaser, jangan jadi seseorang yang em, apa ya, ya istilahnya jangan membantu tapi kayak nggak berpikir gitu. Nah, itu tuh gimana Romo menurut em, pandangan kitab suci sendiri itu sebenarnya gimana sih Romo tentang itu? Karena ada juga waktu itu em, waktu saya ngobrol dengan teman itu dibilang bahwa ingat di saya lupa di Matius atau Markus dibilang kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti Seperti merpati ya. merpati. Ya, Ya, heeh. Hmm. Nah, tulus seperti merpati. ya begitu Romo, mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi people pleaser itu sebenarnya orang yang tidak nyaman dengan dirinya. Maka dia harus mencari afirmasi dari luar. Maka dia berusaha untuk apa? Menyenangkan orang sebanyak mungkin sehingga dia tetap merasa aman, padahal itu tidak pernah membuat dia sungguh-sungguh aman dengan dirinya. Jadi ingat, people pleaser itu adalah orang yang, mohon maaf ya, rasa cinta terhadap dirinya kurang. Padahal kita tahu di dalam hukum kedua itu jelas tentang cinta ya, bahwa kamu harus mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi, ukuran untuk mengasihi sesama itu adalah ukuran bagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita mencintai diri kita secara buruk, biasanya kita mencintai sesama kita secara buruk. People pleaser adalah orang yang rasa aman, self-esteem-nya itu biasanya kurang. Dan dia hanya mau mencari afirmasi itu dari menyenangkan hati orang lain. Bukan apa yang dia anggap sebagai sebuah kebenaran yang datang dari sabda Tuhan ataupun dalam tradisi gereja apa yang diajarkan oleh gereja. Tetapi bukan berdasarkan value yang dia anggap penting di dalam hidup, prinsip-prinsip Kristiani yang penting gitu ya, tetapi bahwa aku insecure, maka aku harus membuat secure diriku, merasa aman diriku dengan apa? Membuat orang lain senang. Tapi itu dengan demikian lalu mengorbankan dirinya. Bukan itu yang dimaksud sebagai mengorbankan diri. Karena sebenarnya pengorbanan diri yang diminta oleh Yesus bukan untuk apa? Menjawab insekuritas kita atau ketidakamanan kita atau self-esteem kita yang rendah. Karena sebenarnya hanya orang-orang yang punya rasa cinta yang uh, tinggi, percaya bahwa diri self love-nya tinggi, self esteem-nya tinggi, itu datang dari kepercayaan terhadap Tuhan yang mencintai tanpa syarat, lalu ya sudah. Apapun yang saya lakukan karena Tuhan mau saya mencintai, bukan karena saya tidak aman. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Kevin bisa lihat ya, ternyata di dalam
saya, saya bisa jadi people pleaser, bisa jadi konflik avoidant gitu ya, jadi suka menghindari konflik karena apa? Karena sebenarnya, wah, saya sendiri nggak nyaman dengan diri saya. Jadi saya butuh untuk pengakuan datang dari luar. Bukan itu. Anda lihat Yesus itu tukang menghindari konflik gak? Yesus itu berani konflik. Lihat itu dia berani konflik ya, marah-marah, ya negur orang kiri kanan, ular beludak apa semua dikeluarin sama dia. Ya, kenapa? Bagi dia punya self love, dia punya self esteem yang tinggi, dan itu datang dari mana? Dari Bapaknya, bukan datang dari manusia lain. Itu yang mau kita kejar ya dalam hidup kita, rasa perasaan bahwa saya dicintai secara utuh, secara tanpa syarat oleh Tuhan. Maka saya tidak mengejar cinta manusia dalam arti eh, menjadi orang yang berupaya mendapatkan perasaan berharga itu datang dari penilaian manusia terhadap saya. Wah, ya. Yang penting dalam hidup saya adalah apa? Saya dicintai tanpa syarat, diterima oleh Tuhan, dan saya bergerak untuk mewartakan dalam hidup saya itu apa yang saya anggap dan sudah saya terima dari Tuhan, cinta yang saya terima dari Tuhan, eh, kebenaran-kebenaran yang saya terima dari Tuhan, itu yang saya jalani dalam hidup saya. Bahwa nanti kalau itu menyenangkan hati orang, apa itu tuh efek samping lah. Ya, orang senang dengan kita, orang percaya dengan kita, orang mau berbagi dengan kita, itu semua efek samping dari apa? Kepercayaan bahwa aku dicintai oleh Tuhan tanpa syarat, dan karena itu aku mau membagikan cinta Tuhan dalam hidupku, mau menjalankan apa yang Tuhan katakan di dalam hidupku. Yang lain-lain, ya efek samping. Gitu. Alright, saya pikir itu jawaban saya ya, gitu. Ya, Menjawab nggak? satu lagi Romo, lupa Ah, nanyain lagi. Kalau begitu, eh, cara assess ketika saya melakukan sesuatu itu berdasarkan insekuritas saya atau karena itu memang sesuatu yang saya lakukan karena untuk menanggapi kasih Tuhan terhadap saya itu bagaimana? Karena em, kalau sejak beberapa waktu ini kan saya suka refleksi juga, kadang berpikir bahwa ini kayaknya saya tuh kalau em, ada membantu orang, rasanya ya udah emang saya mau membantu gitu kan. Tapi hmm. kalau teman saya kadang ada bilang juga itu hati-hati kamu people please. Nah, saya jadi bingung itu bagaimana karena saya ketika melakukan sesuatu tuh eh, gimana ya? Nggak kalau yang saya sadar ya, itu saya nggak meminta pujian, nggak meminta em, apa tadi validasi atau segala macam dari orang lain atau orang tersebut itu gimana Romo? Kalau yang ngomong hanya satu orang, kamu boleh abaikan lah. Apalagi orangnya nggak kenal kamu secara lebih dalam. Ya, Oh, hati-hati dengan suara-suara seperti itu. Kadang-kadang setan dia dia kan selalu tidak suka kalau ada orang yang ngerjain pekerjaannya Tuhan, gitu ya toh. Jadi pekerjaan Tuhan di dunia ini maksudnya. Ya, jadi ya dia selalu pakai manusia lain yang tidak dewasa, yang punya luka batin, yang ya personalitinya aneh-aneh bin ajaib seperti itu untuk mengganggu kamu, walaupun dia menghalangi kamu. walaupun dia em, istilahnya dia lebih secara emosional se- saya rasa lebih dewasa dari saya gitu. Kamu harus cek dirimu ya, dalam arti Hmm. coba kamu duduk tenang satu hari cek apakah ini pattern, dan kamu lihat ya, kali ini saya membantu orang tuh apa sih yang ada di dalam batin saya? Hmm. Apakah saya mau menjawab insecurity saya, atau karena saya menganggap ini hal baik yang harus saya lakukan? Itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau kamu nggak pernah masuk ke dalam dirimu,
Kamu nggak akan bisa membedakan itu. Apakah aku melakukan karena aku insecure, atau aku mau cari afirmasi dari orang ini, atau aku merasa bahwa ini hal baik. Iya, iya, Itu dua hal yang beda, tapi hanya bisa diakses kalau kamu masuk ke dalam dirimu. Orang dari luar hanya bisa melihat kamu sebagaimana apa yang mereka pikirkan, gitu ya. Mereka hanya melihat luaran. Tapi kamu yang bisa sungguh-sungguh untuk melihat apa yang terjadi di dalam batin. Kecuali bahwa kamu datang terus kamu cerita ngobrol seperti yang tadi saya ceritakan, orang cerita saya punya pengalaman hidup kayak gini 2 jam lalu tahu-tahu Romo Effendi kenal sedikit apa yang sisi ini dari Kevin yang dia ceritakan itu. Oh, Kevin tuh kayak gini 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 sedikit ya dari 2 jam itu. Oh, lebih kayak gini 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 setelah saya dengarin itu bisa. Tapi kalau atau orangnya hidup bersama dengan kamu, dia lihat polamu, pattern. Kita itu gampang ya. Manusia itu juga dilihat dari kebiasaannya ya. Jadi juga kamu perlu perhatikan apa? Teman-teman juga perlu perhatikan apa? Kebiasaan. Karena kebiasaan itu pattern ya. Pola itu kita nggak perlu pikir 2 kali, kita lakukan bom 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 begitu ya. Kalau kita lakukan itu kebetulan itu baik, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lakukan itu merugikan kita, merugikan orang lain, dan itu kita harus tahu itu kebiasaan yang negatif. Datang dari mana kebiasaan negatif itu kadang-kadang butuh di setel ulang gitu ya. Nah, itu yang penting ya. Maka masa prapaskah juga salah satu caranya untuk nyetel ulang semuanya gitu. Ya, kembali di setel ulang. Oh, ini pola pattern saya kayak gini, kelihatannya harus di setel ulang gitu ya, supaya jadi baik gitu ya. Dari buruk jadi baik, dan kalau jadi sudah baik mungkin jadi lebih baik lagi, nggak tahu. Tapi satu poinnya Kevin, kamu harus lihat dirimu. Kecuali kalau kamu datang kepada orang yang kamu mau cerita, itu seperti pembimbing rohani, itu beda ya. Jadi kalau punya pembimbing rohani, itu orang yang bisa nangkap saripati dari semua ceritamu itu, dan dia hanya mantulin ke kamu. Jeder, yang kamu ceritakan itu tadi kurang lebih yang saya tangkap seperti ini. Saya ini jadi cerminmu loh ya. Tadi kan kamu kalau oh lihat iya, saya cerita itu ya. Maka iya, kalau orang-orang yang datang konsultasi kepada saya, semua asumsi-asumsi prejudis saya, apa apapun yang ada di dalam kepala saya, pengetahuan saya tentang teori ini, mau saya lepas semua. Saya sungguh-sungguh duduk dengerin, dengan berusaha ingin tahu ini sebenarnya apa yang sedang sedang terjadi di dalam hidup orang ini atau pasangan ini, gitu ya. Itu pembimbing rohani biasanya seperti itu oke, ya. ya, Hmm. Tapi kalau enggak, kamu harus cek dirimu sendiri, ya. lihat Terima patternmu kasih, lah kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kevin. terima kasih, Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Kevin. Kita jadi belajar banyak dari pertanyaannya Kevin juga ya. Ada lagi yang mau Hmm. menanyakan sesuatu? Romo, kalau tadi Kevin cerita itu, apakah kita dengan berlatih discernment, terus itu bisa membantu nggak, Mo? Iya, Sis Linda kan sudah berkali-kali dengerin saya ngomong soal discernment ya. Jadi salah satu kunci dari discernment itu adalah kita mengakses batin kita ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya discernment itu ya tidak perlu untuk aku mau menikah dengan si A, jodohku tepat atau enggak. Aku mau pindah pekerjaan ini tepat enggak. Itu hal-hal besar. Kadang-kadang di dalam hidup kita discernment itu soal umpamanya yang kecil-kecil ya. Ya itu yang tadi Kevin bilang. Aku tadi hari ini menolong orang itu karena dia minta tolong. Tapi kok ada yang ngomong aku people pleaser atau enggak ya? Lah itu lalu discernment kecil-kecil ya. Waktu aku waktu aku membuat keputusan untuk menolong orang itu, kira-kira apa yang ada di dalam batin dan pikiranku? Apakah aku ketika orang itu datang padaku lalu aku merasa oh ya ini ada sesuatu yang bisa membuat aku merasa harus bisa diakui kayak gitu ya. Eh, Lalu atau aku merasa bahwa oh ya memang aku bisa menolong dia, dia membutuhkan aku, dan sebagai orang atau sahabat yang baik aku mau memberikan. Itu dua hal yang tipis-tipis
yang nggak bisa dibedakan kalau kita nggak pernah Nggak akses berlatih ya. dalamnya kita. Dan itu discernment loh. Bedain dua hal itu tuh discernment. Teman ya. Karena apa? Kalau ketangkap umpamanya satu, oh ternyata perbuatan baik saya yang suka. Harus dilatih kan betul. Jadi Ya. eh, apa yang kita anggap bahwa ini baik di luaran belum tentu itu datang dari sesuatu yang benar di dalam diri kita loh. Ya, Ya. itu yang tadi poinnya Kevin sih, apakah saya people pleaser atau apa kayak gitu. Tapi ya itu poinnya seperti itu. Oke, Romo. Termasuk konsolasi, disolasi ya, Mo ya. Ya, Bisa, ya itu bisa bisa dilatih. dilihat gitu ya, dilatihkan. Baik, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Ini kok speaker Saya saya? Romo, Oh, silakan, silakan. Siapa ini ya? Nina. Oh, Kak Nina. Silakan, Kak Nina. Romo, yang halaman 158, Romo. Eh, kita tidak mempunyai dua perintah hukum kasih, gitu loh, Romo. Mm-mm. Atau juga satu perintah. Jadi kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Tapi eh, malah itu kan dua jadinya. Tapi dia bilang di sini tidak mempunyai dua perintah hukum kasih. Maksudnya gimana, Romo? Bahwa kalau kamu menjalankan perintah kedua itu sudah jelas kamu melakukan perintah yang pertama. Jadi dua-duanya tidak terpisah lebih tepatnya bahwa itu bisa satu perintah dijadikan dua itu bisa saya ditafsirkan begitu ya. Tapi kan di dalam kitab suci sendiri hukum pertama itu adalah mengasihi Tuhan Allah, hukum kedua adalah hukum cinta kasih itu ada dua bagian, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi ya bisa aja dianggap dua-dua karena dalam arti bahwa dengan mencintai sesama, kamu mencintai Tuhanmu. Sama seperti kata-kata Rasul Yohanes, barang siapa yang tinggal di dalam Allah, karena Allah itu kasih, dia pasti mengasihi. Mengasihi siapa? Saudaranya. Jadi kalau dia bilang dia mengasihi Allahnya, tetapi dia membenci saudaranya, maka dia berkata bohong. Hmm. Jadi perintah pertama itu tidak pernah bisa dilepas dari perintah kedua. Dalam arti ini, maka kalau Anda membenci orang lain, sebenarnya Anda juga melanggar perintah pertama sekaligus. Karena apa? Ya. Tidak mungkin kamu berada bersama dengan Tuhan atau selaras dengan Tuhan, mencintai Tuhanmu kalau kamu membenci sesamamu. Lain ya, saya tidak bilang Anda harus suka semua orang. Enggak, itu beda ya, saya sudah jelaskan. Anda membenci itu berarti Anda punya perasaan ingin menyakiti orang itu. Punya dendam, mau membalas, dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih, Romo. Mm. Jawab ya, Kak Nina. Baik, masih ada lagi? Nggak ada yang tanya Romo berasal dari mana. Tadi nggak diperkenalkan dulu, berarti sudah tahu siapa Romo. Ada yang mau Kayaknya bertanya? Bu Aprilia. Bu April, silakan. Selamat malam Romo, saya cuma ingin tanya, kalau kita kalau tadi dikatakan bahwa eh, hukumnya tidak dua tapi hanya satu ya, walaupun bisa diartikan dua. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita tidak punya relasi dengan Allah yang baik, apakah kita bisa mengasihi sesama manusia, Romo? Bisa. Nah, saya pikir bisa. Tetapi ingat bahwa segala sesuatu punya dasarnya. Walaupun kita tidak mengakui Allah, tetapi pada satu titik ketika kita mengasihi sesama, kita mengandaikan, selalu ada pengandaian bahwa ada sebuah keharusan saya menjalankan ini. Dan keharusan itu keharusan apa? Keharusan moral. Dan moralitas itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang melampaui diri saya. Ada sesuatu yang di luar diri saya yang membuat perintah bahwa saya harus mengasihi orang ini.
Jadi orang suka tidak suka, kalaupun dia mengatakan bahwa saya nggak punya relasi yang baik, saya nggak ke gereja, pokoknya hidup baik, apa, tetap setiap kali dia melakukan perbuatan baik yang terarah kepada yang luar untuk menjawab penderitaan orang luar atau kebutuhan orang luar, dia mengandaikan bahwa ada sesuatu yang memerintahkan dia untuk melakukan itu. Dan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang ada tertanam di dalam pikiran kita, dan itu yang disebut sebagai hukum Tuhan. Itu sudah diletakkan di dalam diri manusia sejak awal mulanya. Dia akui, dia tidak akui, hukum itu bekerja begitu, ya. Dan itu, well, kalau Anda bilang saya nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan, Anda tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan dalam level luaran. Di level yang paling dalam, Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang menggerakkan Anda untuk melakukan kebaikan itu, dan Anda tidak bisa menolaknya. Seperti itu. Ya. Jadi selama orang itu berbuat baik, dalam arti tertentu dia melakukan hukum Tuhan. Ya. Dengan alasan yang benar, ya, bukan karena insecurity-nya tadi yang seperti yang Kevin cerita. Kalau dia melakukan, ya, jadi di dalam gereja Katolik ya kita bilang ya, Pak, orang-orang beragama lain dia punya punya kesempatan untuk apa? Selamat. Karena apa? Karena mereka melakukan perbuatan baik, dan ketika mereka melakukan perbuatan baik, mereka merujuk pada satu sosok yang mereka tidak lihat, yang mereka tidak bisa bicarakan seperti Tuhan Kristiani, tetapi itu memerintah, dan perintahnya itu dilaksanakan. Orang ateis gimana? Mungkin saja, mungkin, saya nggak tahu, saya bukan Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau mereka hidupnya baik-baik, itu secara tidak langsung mulutnya, pikirannya melawan Tuhan. Tetapi perbuatannya itu sebenarnya datang dari pikiran yang sejak awal hidup mereka sudah diberikan oleh Tuhan. Dan mereka nggak bisa melawan itu. Kalau mereka orang normal, ya. Gitu. Jadi Kalau orang gila, ya. bisa dikatakan gini ya Romo, karena kehidupan kita itu yang menciptakan kan Tuhan, dan kita sudah Hmm. diberikan rohnya, roh berarti kan roh kasih ya. Berarti itu dalam setiap diri manusia itu ada kasih yang tidak bisa kita hindari. Bahasanya orang Kristiani seperti itu, ya. Ya, itu Allah adalah kasih, gitu ya, Ibu, ya. Jadi itu benar. Jadi itu benar sekali. Saya suka formulasinya, itu mengingatkan bahwa Allah adalah kasih. Jadi ya memang kalau Anda mengasihi, di situ ada Allah. Entah Anda itu mengakui Allah itu ada atau tidak, Anda itu dekat dengan Tuhan atau tidak, tapi begitu Anda mengasihi, Anda itu adalah perwujudan dari Allah sendiri. Itu berarti apa? Di dalam diri Anda ada Allah. Hmm, Itu rahmat asalinya manusia dalam bahasa teologisnya, ya. Kita bukan hanya punya dosa asal, kita juga punya rahmat asali, gitu. Jadi kita mampu untuk berbuat baik walaupun banyak kali Ya, kita ya. jauh dari Tuhan Ya, Ci, ataupun lupa aku ada Zoom. berdosa. Wes, thank you ya. Dibantu ya, Ci. Ya, saya lupa aku ada Zoom. Thank you, thank you. Thank you juga Bu April, ya. Oke, sudah ya. Ya, Lanjut, lanjut. Hmm. yuk, siapa lagi? Ada di kolom chat, Bu Linda. Oh ya, Romo, maaf, bisa jelaskan lebih lanjut bagaimana atau contohnya cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Apakah maksudnya harus bisa melihat niat orang lain kepada kita? Ini dari Femitan. Silakan Romo. Iya dong. Ya cerdik. Ya kalau tahu dikibuli, mau dikibuli orang, ya jangan jangan bodoh-bodoh amat lah. Maksudnya gini ya, banyak umpamanya kita tahu umpamanya di dalam di dalam dunia itu, eh, satu dari enam orang itu punya punya gangguan mental,
ya, yang namanya Machiavellian itu berarti psikopat, narsisistik yang paling banyak itu narsisistik itu, ya. Narsisistik orang yang narsis di dunia virtual makin banyak orang yang narsis begitu ya. Eh, ya, ya, satu lagi apa ya? Oh, sadistik, tapi itu makin sedikit. Psikopat sedikit gitu. Psikopat itu wajahnya boleh gembira-gembira tapi bisa berlaku kasar ya. Kalau sadis ya, ya Anda bisa lihat sendiri. Tapi yang paling banyak itu narsisistik. Ya. NPD. Narsis, ya macam, ya NPD itu banyak sekali. Ada mati kalau kan saya bilang 1 dari 6 orang itu punya problem mental, jadi distorsi mental gitu ya. Uh, jadi kita tahu betapa bahwa narsisistik itu sekarang lagi ramai karena ternyata banyak orang yang narsis dan budaya virtual itu ternyata ternyata membantu orang narsis jadi semakin narsis. Ya, ya nggak apa-apa gitu ya, ya urusannya masing-masing. Tapi tapi yang saya mau katakan ya kita orang beriman ya kita harus mulai sadar ya. Jadi jangan naif. Orang bilang lugu ya. Jangan jadi orang lugu. Jadi orang yang tulus, bukan jadi orang yang lugu. Karena orang lugu itu dibodohin orang. Bukan Dibully. Yesus nggak mau. Ya dibully itu sudah kasar, tapi dibodohin. Jadi dalam arti sudah kelihatan bahwa orang ini mau nipu saya, tapi saya masih lanjut terus gitu ya. Itu itu ada itu. Ya, ada banyak orang yang memanfaatkan kita gitu ya untuk apa? Kepentingan mereka dan bukan kepentingan komunitas, bukan untuk kepentingan gereja, tapi untuk kepentingan mereka. Ada itu. Jadi Bu Feni, jadilah orang yang tulus, bukan orang yang lugu, ya. Lugu itu bukan lu, gua, bukan. Itu individualistik, bukan. Tapi juga bukan eh, Lucu lugu dan itu wagu. lucu dan wagu, bukan lucu dan goblok gitu. Sorry ya, saya 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 memang suka gitu. Jadi bedakan tulus dengan lugu ya. Naif, kalau bahasa Inggrisnya naif ya. Sincere dengan naif itu beda. Eh, Tulus dengan lugu itu beda. Jadi jangan jadi orang lugu ya. Nanti dibodohin orang terus. Ya, kalau kita tahu bahwa kita dimanfaatin orang, ya cukup mungkin kita belajar ya. Kadang-kadang kita butuh kenal orang. Ya sekali aja, 2 kali cukup. Jangan sampai ketiga, keempat kali dimanfaatin orang. Lalu kita yang kerja susah payah, yang mendapat kredit mereka. Itu ada loh. Jadi orang lain yang kerja, yang dapat kredit, dianya. Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak, ada di antara kita itu yang saya nggak bilang di antara kita itu berarti 50-an orang yang ada di forum ini, bukan. Maksudnya di komunitas kita yang berupaya untuk mencari kedudukan, mencari nama baik, popularitas, tapi manfaatkan orang lain. Nah, kita itu harus cerdik. Oh, dia orangnya kayak gini, karakternya kayak gini. Biasanya ada patternnya sih. Ada patternnya. Manusia itu gampang kok. Kalau kita betul-betul perhatikan, termasuk diri kita, ya, patternnya apa? Itu gampang. Ya, Anda perhatikan aja kebiasaan Anda. Khotbah saya Rabu Abu itu soal kebiasaan. Kalau Anda mau memperbaiki diri Anda, paling gampang ada sasar kebiasaan Anda. Kebiasaan kita itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, yang buruk stop, yang baik keep, yang buruk dijadikan baik berarti harus start. Sistemnya SKS dalam 40 hari ini, sistem SKS saya bilang gitu. Stop, keep, dan start gitu ya. Berapa banyak Romo? Maksimal 2. Satu cukup, Tuhan sudah merasa bahagia kalau kamu mengerjakan satu, ya. Satu kebiasaan buruk di stop, satu kebiasaan baik terus dilakukan, dan kebiasaan buruk itu diubah jadi kebiasaan yang baik. Itu satu. Kalau Anda bikin 2, itu sudah excellent, tidak boleh lebih dari itu.
Itu butuh energi besar. Nggak mungkin kamu bisa selesaikan dalam 40 hari. Selesai. Kayak gitu. Sederhana. Kalau kamu bikin list 10, berarti kamu omong kosong. Kamu omong kosong di depan Tuhan. Berarti manusia itu gampang. Eh, tinggal lihat patternnya. Oke, begitu dulu. Ya. Baik, masih ada yang lain? Ada chat. Oke, udah terjawab ya, si Sveni. Coba saya tanya Romo. Silakan. Ini gini, misalkan seperti yang terjadi, aku ikut karismatik, terus saatnya waktunya sama latihan kur di lingkungan. Akhirnya aku selesai karismatik baru masuk latihan kur. Tapi ada orang yang lainnya baik-baik, tapi satu orang yang kalau melihat orang lain beda atau terlambat, selalu kayak tidak bisa menerima. Terus aku kadang berpikir, wah, orang ini kalau dengan orang lain tidak mudah menerima, akhirnya ya kasihan orang lain, terus mundur, takut, akhirnya tidak ikut kegiatan. Itu bagaimana aku untuk mengatasi. Kalau aku berpikirnya aku tetap berbuat baik, tapi untuk orang lain kasihan gitu. Terima kasih Romo. Ya, yang lain takut sama dia. Halo, yang tanya Ya, siapa ya tadi? Oh, ah, Bulian. ya, 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 Bu Romo. Nggak Justina, kelihatan. Di Ya, Bu di Di Justina. spotlight highlight. aja. Ya, ya. sebentar. Saya Ya, bentar, highlight. bentar, bentar, saya tambah. Mm-mm. Ya, oke. Eh, supaya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, saya bingung nih jawabnya kemana. Ya, jadi Bu Justina, kalau ada orang seperti itu yang saya bilang tadi, orang yang menghambat komunitas itu ada orang yang merasa paling benar, terus-menerus ya. Kalau sesekali nggak apa-apa, tiap dari kita juga pasti pernah merasa bahwa kita ini benar dan kita pegang. Tapi kalau terus-menerus bahwa aku yang benar, aku ini orang lain harus nurut aku ini melihat orang lain penuh kekurangan, itu yang judgmental, penghakiman, suka menghakimi dan sebagainya, itu sebenarnya orang-orang yang toksik gitu ya. Saya itu pernah diceritain ya. Kadang-kadang eh, ada anak muda ya, anak muda selalu bilang, dia bilang gini, tuh Romo Effendi, saya kok kalau ngelihat aktivis-aktivis gereja itu biasanya kalau orangnya nggak benar-benar baik, biasanya benar-benar toksik kan. Oh, gitu. Ya iya, jadi saya ini anak muda ya. Jadi ternyata orang-orang bermasalah itu yang mau datang ke gereja itu dan mereka melihat di gereja itu tempat orang-orang bermasalah ini diterima apa adanya. Jadi kata itu anak muda loh bisa ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya gereja itu isinya kalau nggak orangnya benar-benar baik adalah orang-orang bermasalah. Kenapa? Karena di gereja orang-orang baik memang mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan orang bermasalah bisa tetap diterima walaupun bermasalah, memberikan masalah. Ya, gitu. Ibu, kalau menurut saya Hmm. eh, orang seperti itu ya Hmm. sesekali sesekali perlu diingatkan kalau bisa. Kalau tidak bisa, menurut saya sebaiknya diterima apa adanya dan saya pikir mungkin teman-teman yang lain juga diajari untuk menerima dia apa adanya sembari mendoakan dia supaya terjadi pertobatan gitu ya. Ya, terima Tapi kasih kalau Romo. kalau Ya, tidak ya sudah. Kalau barangkali bisa juga diberitahu pada satu titik begitu. Ya, bisa. hmm. Kalau ibu pada satu titik punya kesempatan, silakan memberitahu. Oh ya, Romo. Terima kasih Romo. Baik, terjawab Mm. Bu Yus. Ya, ya, ya. Oke, Terima silakan kasih. dilanjut. Yang masih punya pertanyaan, tidak usah malu-malu, nggak usah takut.
Kalau Kalau tidak punya pertanyaan nggak juga ada nggak usah pertanyaan, dipaksa-paksaan. atau nanti malah Romo yang bertanya loh. Jadi saya yang tanya balik kalau ya. Romo yang gantian tanya. Kak Nina Ya mungkin memang. mau menyampaikan pengumuman Kak Nina? Pengumuman ya, Ya. eh, buat teman-teman yang hadir, eh, terima kasih udah bersama di AOG. Untuk hari Rabu, kita akan ada pertemuan pengajaran bersama Kak Vindes di jam yang sama, jam 7 malam, hari Rabu ini ya. Kemarin harusnya Rabu minggu pertama, tapi karena kita ada Abu-abu. acara yang lebih penting, Rabu Abu, kita pindahkan ke Rabu kedua. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat renungan, masih ditunggu. Silakan mengirim ke emailnya AOG. Begitu saja, Sis Oke. Linda. Baik. Romo nggak mau gantian tanya, bener. Berhadiah kulkas 12 pintu. Ah, kulkas 12 12 pintu itu pintu. kulkasnya pabrik kali. Atau tur, Holidor, Romo. Itu Holidor buka Kumpulnya di pintunya Vatikan. sendiri. Buka pintu rumah sendiri Holidor dari door to door. Kumpulnya di Vatikan. Baik, teman-teman. Romo, izin eh bertanya boleh, Kak Linda? Oh, ya, masih ada. silakan. Iya, ya satu lagi Ya, mohon maaf ya. silakan. Ya, Ya, Romo, nggak apa-apa. dalam apa komunitas itu kan pasti banyak sekali ya dinamikanya ya. Ada yang tadi misalnya kayak people pleaser gitu kan. Jadi maksudnya mungkin dia eh, kayak tadi Romo sampaikan ya. Jadi maksudnya mungkin dia pengen diperlakukan begitu, makanya dia menyenangkan orang lain. Tapi ada juga yang sebenarnya mereka ya ya kayak tadi kamu bilang ya, ada yang memang orangnya benar baik dalam pelayanan atau mungkin ada tujuan atau intensi tertentu. Tapi saya melihat ada orang yang sebenarnya mereka itu orang-orang yang sangat baik, tapi kadang mereka dalam komunitas mereka expect yang ideal gitu. Jadi misalnya kan setiap orang dalam komunitas kan ada peranan tertentu, misalnya entah sebagai ketua, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Nah, ketika ada yang misalnya yang benar-benar pasif banget kamu, jadi kan mereka seakan kayak, aduh ini gimana kok yang si A, si B itu kok kayaknya mereka pasif gitu, si B ini kok kayaknya kurang gimana gitu, dan apa kelakuan atau maksudnya mungkin teman-teman yang kurang aktif ini sedikit banyak mempengaruhi mereka yang notabene ya sebenarnya bagus ini, tapi mereka merasa aduh kok kayaknya saya terusnya kerja gitu. Saya terusnya melayani gitu, yang lain kok nggak maksudnya nggak ada kepedulian, mungkin mereka sibuk atau bagaimana gitu. Jadi seakan dalam tanda kutip sebenarnya mungkin kalau saya melihat dalam tanda kutip itu kayak kayak perhitungan, tapi saya mengerti maksudnya sebenarnya mereka nggak ada intensi untuk apa kayak hitung-hitungan secara gimana, secara ekonomi atau sebagaimana, tapi maksudnya hal itu sedikit banyak itu kayak mengurangi motivasi mereka dalam pelayanan, apalagi dalam komunitas gitu. Nah, uh, kira-kira bagaimana ya baiknya Romo? Karena ya kadang kan ada orang yang pasif gitu, kita nggak bisa maksa juga gitu Mas ya Romo ya. Kadang mungkin mereka entah ada kesibukan yang lain atau mungkin mereka ya nggak tahu apa, mungkin komunitas itu nggak cocok bagi mereka atau bagaimana, saya juga nggak paham gitu, karena saya juga harus banyak belajar sebagai sebagai pemimpin, karena kan saya pikir ya udah kita ini kan melayani semuanya pro bono, maksudnya nggak dibayar gitu kan, yang kita lakukan ya semua kita persembahkan ke Tuhan. Jadi saya pikir ya kalau mereka misalnya ya terdorong untuk apa namanya untuk membantu, puji Tuhan. Kalau enggak ya sudah, mungkin saya juga sambil berefleksi dalam diri saya sendiri, ini jangan-jangan saya yang nggak bisa ngelit gitu loh, jadinya kayak seakan-akan ini jadinya yang nggak enak juga gitu. Akhirnya ketika minta tolong yang menjawab ya itu lagi, tapi yang ini misalnya yang pasif saya coba misalnya untuk japri, mereka nggak bisa, ya mau gimana, kita kan nggak bisa maksa gitu. Nah, bagaimana supaya dalam situasi atau circle itu kita bisa apa ya Romo ya, maksudnya
ya yang dengan kondisi yang tidak sempurna itu kita maksudnya supaya tetap jalan gitu satu komunitas dalam satu visi gitu Romo. Terima kasih. Nah, tadi sedikit terpental keluar ya, jadi berapa detik terpental keluar, jadi agak kepotong. Tapi apakah yang saya tangkap ini benar ya? Itu soal orang-orang yang pasif bagaimana ya? Kalau saya sih praktis saja sih. Kalau pertama orang-orang yang pasif ditanyai kenapa pasif. Kalau memang tidak punya alasan yang jelas ya, saya pikir ya memang mereka kurang motivasinya untuk situ. Kalau ada orang yang bisa dibujuk ya dibujuk aja, tapi kalau tidak ya jangan dipaksa-paksa seperti itu. Lalu jalan yang kedua, kalau yang dibujuk tidak bisa gitu ya, lalu ya jalan kedua suruh kontribusi yang lain ya. Kalau pasif nggak bisa ngerjain ya paling enggak ya jangan lupa duitnya boleh dibagi, tenaganya nggak dibagi tapi duitnya Idea. boleh gitu ya. Kalau ya kalau 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 tidak, nah kalau tidak ya cari orang lain. Terpaksa itu jalan yang ketiga menurut saya. Jadi ada satu dua tiga yang harus dilakukan gitu. Satu dilakukan, kalau ini tidak berhasil, nomor dua kontribusi dengan cara yang lain gitu ya. Yang ketiga ya harus direlakan untuk di let go dan cari orang lain terpaksa gitu ya. Memang namanya juga ini pekerjaan tanpa bayaran ya Bu ya, gitu. Kalau pekerjaan tanpa bayaran di gereja itu ya kayak gitu. Makanya orang muda itu kan bilang, ya kalau nggak benar-benar baik ya orang bermasalah yang ada di gereja. Karena di gereja ya tempat orang bermasalah bisa mengekspresikan dirinya begitu. Nah, ya sudah. Saya pikir semoga saya jawab ya soal yang pasif ya, karena itu semua sama ya. Paling tidak Anda bisa kontribusi tertentu lah dan memang tidak mudah. Makanya yang paling punya banyak waktu tuh yang masih ya anak muda sih. Maka anak muda dibaik-baikin dong. Anak muda tuh gampang kok dibaik-baikin, dikasih makan secukupnya. Ya itu gampang itu anak muda itu ya dibikin pesta habis acara bikin pesta gitu ya kecil-kecilan, Kumpul. wah senang ngumpul mereka. Mm-mm. Senang gampang ya. Kalau tinggal di mana Bu Yunita? Saya tinggal di Jakarta Romo di Paroki Kedoya. Oh, oh, orang Mm-mm. Jakarta, apalagi orang Jakarta, wah sibuknya minta ampun kiri kanan alasannya itu 1001 macam orang Jakarta ya, ya itu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, selamat berjuang itulah kita. Memang tidak mudah ya, karena di Jakarta itu orang bisa keluar dari rumah jam 5 pagi, pulang sampai rumah jam 9 malam, energinya habis Malam. luar biasa ya. Nah, Saya aja ya seorang bisa tentara sampai di jam 11 rumah. malam. Oh ya, katanya sudah nganggur, Sis Linda masih ngaku jam Sekarang. pulangnya. Ayo, kelayapan di mana, keluyuran di mana? Ah, ini terbuka ini. Loh itu ngumpulin anak-anak muda itu Romo. Oh, oh gitu ya. Cepat itu loh, cepat ngelesnya kayak Sis Linda gitu ya. Bercanda ya, bercanda. Jadi gitu ya Bu Yunita ya. Saya harapkan bahwa ya Jakarta memang memang kota yang spesial. Tadi saya sempat cerita atau bahwa wah saya tuh nggak tahan kalau di Jogja lagi karena lelet, apa pelan banget neng nong kayak gamelan itu loh. Ini kan oke, baik ya Satu lagi, cukup lah. satu lagi Romo boleh nggak Romo? Yang itu Boleh. Boleh, Pak. ketika jadi yang satu lagi misalnya menghadapi maksudnya orang yang itu jadi misalnya yang menganggap aduh ini kok dalam komunitas ya dia melihat yang lain pasif gitu tapi mereka merasa yang pasif itu mendistract mereka nah itu kita harus gimana Romo? Ya, dalam dalam masa ke masa di dalam Kristianitas termasuk di dalam cerita para rasul kan kelihatan ada yang suam-suam kuku, ya toh, ada yang rajin,
itu dari masa ke masa, Bu. Kalau mereka begitu aja putus asa, suruh baca kisah para rasul tuh, lihat tuh orang-orang yang disuruh berbagi nggak mau, sampai sampai mati di hadapannya Petrus gara-gara nggak mau berbagi, menipu, bahkan menipu bukan hanya nggak mau bagi tapi juga nipu segala macam sampai mati di hadapannya Petrus, dan macam-macam itu kan ada orang begitu banyak ya, dan jadi konflik. Jadi kalau Anda mau lihat gereja yang sebenarnya, lihat bacalah kisah para rasul. Anda tahu betapa, oh ternyata gereja saya itu masih belum ada di surga ya. Ternyata ada yang suam-suam kuku, ada yang berkelahi, ada ada yang eh, ya meninggalkan temannya dan seterusnya itu ya. Saya itu kisah para rasul, nanti dapat inspirasi. Mungkin pada satu titik Bu Yunita suruh AOG bahas, bawa teman-temannya suruh bahas kisah para rasul. Itu kelihatan sekali. Selama masih hidup di dunia, selalu ada orang-orang yang suam-suam kuku, orang yang tidak peduli, ya, ada orang yang tidak mau berbagi, ya. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh uh, berniat baik, ada orang yang sungguh-sungguh murah hati dan macam-macam, ya. Ada orang pendamai kayak gitu ya. Seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman dikuatkan saja menurut saya. Dan tiga langkah itu ya. Langkah satu bujuk, ya. Langkah dua, kalau langkah satu gagal, langkah dua suruh kontribusi di bentuk yang lain. Yang ketiga ya kalau nggak bisa ya cari orang lain, terpaksa begitu. Ya. Jadi kita Jadi mungkin dikuatkan aja teman-teman. hmm, jadi mungkin kita coba apa dengan apa ya, dari kita diri sendiri dulu kali ya Romo ya, kita coba oke saya backup nih tugas kamu gitu, siapa tahu kan nanti mungkin tersentuh kali ya Romo ya. entah, entah setahun atau berapa lama lagi, supaya mungkin mereka ya kadang-kadang saya melihat kayak gitu sih Romo. Jadi misalnya ini ditanya kan, misalnya ada yang bisa bantu nggak ini gitu, terus misalnya udah di mention atau mungkin udah bilang yang si A bisa bantu nggak ada yang jawab, tapi saya ketika misalnya oke saya yang backup ya, saya yang backup itu lama-lama sebenarnya capek sih om. Ya, kan kita selalu jadi tukang yang backup gitu kan, tapi saya lihat pelan-pelan akhirnya mereka kesentuh sendiri, jadi mereka yang japri saya sendiri, misalnya begini, oh oke Ci Yunita saya bantu ini ya gitu. Memang memang nggak langsung di awal, walaupun sebenarnya kita butuh bantuan mereka dari awal, tapi at least saya melihat ya benar memang kita harus capek duluan gitu, akhirnya sampai mereka tersentuh gitu, baru oh ternyata misalnya si A ini butuh bantuan, oh ini ternyata butuh dibantu. Kadang mungkin ya pengorbanan sih kali ya Romo ya, jadi mungkin dengan begitu mereka juga bakal lebih apa ya tersentuh. Dan kalau nggak tersentuh ya betul kata Romo tadi, mungkin ya mungkin didoakan saja atau mungkin dilepaskan saja. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, baik itu. Baik ya, bahwa bisa melihat orang lain, eh, menerima orang lain dan juga ya mau bantu. Ya pada akhirnya begitu sikapnya seorang pemimpin. Ya pemimpin ya melayani seperti itu ya. Hmm. Tapi ya kadang-kadang ya punya keterbatasan dan ya harus diakui gitu. Apalagi kalau sementara sedang bekerja ngurusin pekerjaan ya pasti butuh orang lain. Jadi kalau orang lain yang harusnya diandalkan, yang diberi tanggung jawab nggak kerja ya 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 terus terang ya sulit juga begitu ya. Kita punya urusan macam-macam. Eh, tapi ya semoga segala sesuatu berjalan baiklah. Kalau biasanya kalau dari yang datang dari Tuhan akan berakhir dengan baik juga begitu. Alright, gitu. Terima Terima kasih kasih Bu. Romo. Ya. Ya, ini yang di Indonesia Timur mungkin sudah jam 10-an ya. Kalau dilanjutkan pastinya asik juga sih sebetulnya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan yang lain lagi. Kita melihat sekarang bahwa kita masih memerlukan komunitas ya. Kalau pengalaman saya sih dengan berkomunitas dan berrelasi itu justru meskipun ada konflik-konflik internal ya, artinya ada beberapa ketidaksepahaman itu justru membuat saya itu menjadi semakin tumbuh dan belajar ya Romo ya, untuk bisa Ah, betul memahami itu. orang. Ya, Mm. jadi yang orang yang tadinya kelihatan keras, wajahnya keras, kok malah mendekat padahal saya pengen menghindar.
oh ternyata dia membutuhkan saya untuk kita itu saling menutup dan saling belajar satu dengan yang lain. Seperti itu sih yang saya alami dari beberapa komunitas dan dari beberapa apa ya pelayanan bersama seperti itu. Baik teman-teman, Sip. eh, kita akan ketemu dengan Romo lagi 2 minggu lagi ya Kak ya. Iya, Dua iya, minggu betul. lagi kita masih berlanjut di sesi yang keempat dan yang kelimanya 2 minggu yang akan datang lagi. Baik teman-teman, kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Jangan berhenti berkomunitas dan berelasi karena itu yang menjadi sarana kita untuk tumbuh. Dan pertemuan malam hari ini kita akan diajak menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Sis Evi. Silahkan Sis Evi. Baik, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa dan kita akan mohon berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini untuk merenungkan dan belajar bersama dengan Romo Effendi bagaimana mewujudkan kasih dengan relasi dan komunikasi dengan sesama kami. Bagaimana kami dapat menerima dan mengasihi, menghargai dan memahami sesama kami, dan juga belajar untuk mendengarkan orang lain, berbela rasa dengan pikiran, kata, dan perbuatan seperti ajaran Kristus sendiri. Bimbinglah kami ya Tuhan, walaupun kadang merasa berat agar kami dapat belajar untuk mewujudkannya. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Bimbinglah kami dalam istirahat kami malam ini, dan izinkanlah esok pagi kami pun masih boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk melakukan aktivitas dan tugas-tugas perutusan kami masing-masing. Semuanya ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup Anda sekalian, usaha-usaha Anda untuk mengasihinya dan sesama, serta memberikan juga berkat khusus di masa Prapaskah ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Terima Effendi. kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Bye-bye. Pamit. Malam. Bye. Selamat Terima kasih malam. Romo. Terima kasih Salam teman-teman. sejahtera. Selamat malam.